kita ambil hikmahnya atau sisi filosofis daripada makruhnya seseorang itu ngelap bekas wudhu atau bekas mandi junub, mandi besar tadi. Yang berikutnya tadi karahatut tanshib bil mindil wa nahwihi ba'dal ghusli awil wudu li'anna ma 'ala al badani aw 'ala a'dha'il wudu huwa min atharil ibadah fayanbaghi baqa'uha wastishabuha. Nah, ini mungkin ilmu juga. Yang pertama adalah dikatakan kalau di sini, dan ini pendapat sih memang di mazhab atau di beberapa mazhab itu mengatakan makruh hukumnya untuk kita membersihkan air bekas bekas wudhu atau bekas mandi itu dengan bil mindil. Kalau mindil itu apa bahasanya tadi diterjemahannya? Mindil itu tisu atau pakai sapu tangan, pakai lap, pakai handuk. Nah, kalau sekarang kan berarti handuk ya. Itu apa ilahnya? Ini sekali lagi ini kan mungkin sebagai tambahan bagi kita ya. Makruh hukumnya itu kan tadi makruh. Sebagian memang mengatakan makruh, walaupun nanti ada yang mengatakan mubah. Tapi kita ambil apa hikmahnya? Li'anna ma'alal badan, karena yang ada di badan kita tadi, air itu, bekas air wudhu atau bekas air mandi itu adalah min asaril ibadah, itu diantara bekas atau sisa daripada beribadah. Dalam artian mandi besar itu bagian daripada ibadah, wudhu juga bagian daripada ibadah. Demikian ya. Kemudian fayambaghi baqa'uha wastishabuha. Jadi biarkan saja dulu. Demikian. Ya tadi kan Nabi di dalam hadis itu ketika ditawarkan diberikan handuk atau diberikan kain, beliau menolak. Jadi yang dilakukan hanya diseka dengan tangan saja. Ya. Wa yaktafi binafdi zaidil ma'i bil yadi duna izalati. Jadi menghilangkannya itu dengan tangan saja. Nah, ini lagi-lagi saya katakan ini pendapat dari para ulama berkaitan tentang masalah ini. Ya, ala kulihan kita yang penting yang kita bisa ambil hikmahnya adalah bagaimana kita jadikan bahwa ternyata di dalam hidup kita itu semua harus bernilai sebagai ibadah. Kita niatkan sebagai ibadah. Makanya begitulah luar biasanya Islam itu menjadikan semua itu jadi apa, Bu? Jadi ibadah yang baik-baik itu. Di dalam iftitah yang mungkin sering dibaca, bagi yang baca doa iftitahnya wajjahtu wajhiyah, biasanya apa doanya di belakang itu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ini ikrar yang mestinya harus kita ingat terus, bahwa sesungguhnya sholat itu kan ibadah yang sifatnya hablum minallah, hubungan vertikal, ibadah mahdoh. Wa nusuki, sesungguhnya sholatku. Nusuk itu artinya bukan nusuk aplikasi yang buat haji itu, bukan juga nusuk jarum atau pilpres, pilgub, bukan. Entar lagi permika, bukan nusuk itu maksudnya. Wa nusuki artinya adalah kurban ya. Jadi sesungguhnya ibadah sholatku, kurbanku ya, kurban ini mewakili ibadah-ibadah yang hablum minan nas, yang sifatnya horizontal. Kalau sholat itu mewakili ibadah yang vertikal. Sementara semua yang horizontal itu ya nusuk kita itu. Perwakilannya adalah kurban. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku itu apa di dalam doa itu? Lillahi rabbil alamin. Jadi kita jadikan niatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu uniknya dan mulianya yang namanya seorang muslim dan muslimah. Jangan kita merasa underestimate begitu ya, seolah-olah muslim muslimah itu tidak punya apa-apa, tapi kemuliaannya di situ.
Sehingga kalau kita hitung-hitung ya, bahwa ibadah yang terpanjang itu apa kira-kira? Ibadah yang terpanjang itu apa, Bu? Hah? Nikah ya? Sama apa? Nikah sama apa tadi? Bukan nikah sama suami. Apa satu lagi? Selain nikah apa ibadah yang lain? Ya. Nah, sholat itu paling berapa menit? 5 menit ya. Kalau mungkin yang dibayangkan oleh orang ibadah yang paling panjang itu bukan nikahnya, tapi mungkin puasa karena ibadah mahdoh ya kan. Nggak ada ya, kalau ibu-ibu mungkin sudah, masya Allah sudah malum ya. Menikah itu bagian daripada ibadah begitu. Kalau orang lain mungkin dianggap biasa-biasa saja. Oh ibadah, jadi dengan dianggap menikah itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, sekedar untuk menyelesaikan masalah biologis, sehingga kalau bisa dilakukan masalah biologis itu tanpa menikah saja bisa, ya kenapa harus nikah, begitu kan bayangannya. Nah, berbeda di dalam Islam itu, kita anggap itu bagian daripada ibadah lillahi rabbil alamin, sehingga apapun yang dilakukan ketika sudah berkeluarga itu menjadi ibadah ya, mulainya pakai apa, saya terima nikahnya dan seterusnya ya, sampai maaf ketika tadi melakukan hubungan pun ada doa yang apa, yang harus dibaca ya. Apa doanya? Allahumma barik lana ya. Bahaya nih kalau pakai Allahumma barik lana bima razaqtana atau misalnya. Jadi ya, kalau nggak hafal Allahumma jannibna syaitan, ini berarti udah harus dihafal ya. Jadi kenapa didoakan ya, karena memang itu bagian daripada ibadah. Nah, ini yang harus kita perhatikan di dalam hal ini. Kita ambil hikmahnya atau sisi filosofis daripada makruhnya seseorang itu ngelap bekas wudhu atau bekas mandi junub, mandi besar tadi ya, karena itu bagian daripada ibadah. Ini filosofisnya, nilai daripada hikmah daripada kenapa tidak diperbolehkan tadi itu atau makruh itu. Wallahu a'lam bishawab.